Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 9 yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, marilah kita awali pembelajaran IPS pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semester genap ini kita awali dengan belajar di bab 3. Silahkan buka buku paketnya halaman 151. Nah, kita akan membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ya. Nah, khusus untuk pagi ini kita belajar tentang perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, ya. Selanjutnya kita coba kalian buka buku paketnya halaman 154. Nah, di situ ada gambar kegiatan menurunkan barang di pelabuhan internasional. Nah, pelabuhan internasional itu apa? Pelabuhan internasional itu adalah pelabuhan yang melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut, baik itu yang skalanya nasional ataupun internasional. Jadi jangkauannya itu memang lebih luas dan pelabuhannya itu memang lebih besar. Nah, di Indonesia ada beberapa pelabuhan internasional. Di antaranya ada Tanjung Priok yang ada di Jakarta, kemudian ada Tanjung Perak dan yang ada di Jawa Timur. Nah, kegiatan menurunkan barang di pelabuhan internasional ini berasal dari negara lain. Nah, ini merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional. Nah, karena pada hakikatnya sebuah negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan semuanya di dalam negerinya. Nah, maka dia butuh barang-barang dari luar negeri. Nah, itu ya. Nah, perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Nah, ya kalian pastinya sering mendengar kata-kata ekspor. Nah, ekspor itu sendiri apa? Ekspor itu adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Nah, misal Indonesia mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Nah, itu disebut ekspor. Nah, negara pelaku ekspor disebut eksportir. Nah, itu ya. Nah, dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhi keperluan barangnya, nah ya, maka dia memerlukan barang dari negara lain. Nah, ini jadi masuknya barang dari negara lain ini disebut sebagai impor. Nah, negara pelakunya disebut importir. Nah, ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi, jangan kebalik-balik antara ekspor dan impor. Nah, ya. Jadi, dalam perdagangan antar negara itu terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Nah, secara tidak langsung kita bisa katakan bahwa dalam perdagangan antar negara ini terjadi tukar-menukar barang antar negara. Nah, perdagangan antar negara ini kita bisa sebut sebagai juga adalah perdagangan internasional. Nah, jadi pengertian dari perdagangan internasional itu adalah proses tukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih, dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah, yang pertama, kalau dalam perdagangan dalam negeri itu yang dilakukan atau pelakunya itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam wilayah suatu negara. Nah, jadi misal perdagangan antar provinsi, antar kota. Nah, karena masih dalam satu ruang lingkup satu negara, itu dikatakan sebagai perdagangan dalam negeri. Nah, kalau perdagangan internasional, nah ini pelakunya adalah dua negara atau lebih. Maka ini kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian kalau dalam negeri, nah ini perbedaan yang kedua. Nah, ini pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Nah, ya.
karena masih dalam satu ruang lingkup satu negara, jadi kalau bertemu langsung ini lebih mudah. Nah, kalau perdagangan internasional itu pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung karena jarak yang memisahkan antar negara ini kan termasuk jauh gitu ya. Nah, walaupun yang perdagangan dalam negeri ini sekarang sudah ada sistem online ya, jadi antara penjual dan pembeli tidak langsung bertemu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan mata uang yang digunakan. Nah, ini kalau dalam negeri kan karena masih dalam satu negara yang sama, maka mata uang yang digunakan adalah sama. Nah, kalau dalam perdagangan internasional karena sudah antar negara ini kan memiliki mata uang masing-masing. Jadi mata uang yang digunakan itu berbeda sehingga menggunakan devisa. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu berkaitan dengan, nah ini kalau perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk atau hanya retribusi. Nah, bea itu apa sih? Nah, bea itu adalah pungutan atas barang impor atau ekspor. Nah, Maya, ini dikenakan pada perdagangan internasional. Nah, maka kita jangan heran ya kalau barang impor itu biasanya harganya lebih mahal. Karena apa? Yaitu tadi, ketika barang luar negeri masuk ke Indonesia, itu ada biayanya. Nah, itu ya. Nah, terus selanjutnya yaitu tentang ini biaya angkut lebih murah karena masih dalam ruang lingkup satu negara. Itu dalam perdagangan dalam negeri. Nah, kalau perdagangan internasional, nah karena ini sudah antar negara, jadi biaya angkutnya lebih mahal. Itu ya. Nah, kemudian, nah ini berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Nah, ini kualitas barang bervariasi kalau dalam perdagangan dalam negeri. Nah, kalau yang perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Nah, ya. Jadi memang ada standar-standar tertentu, misal barang apa yang boleh masuk di negara tersebut. Nah, itu ada standarnya tersendiri. Nah, itu ya. Terus selanjutnya, nah kalau dalam perdagangan dalam negeri itu peraturan perundang-undangannya itu sama atau ya hukum yang dipakai adalah hukum nasional. Kalau dalam perdagangan internasional yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan atau hukum internasional. Nah, ini ya. Jadi bisa dipahami ya perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya kita belajar tentang faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mendorong akhirnya terjadi perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, jadi setiap negara itu pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ini kita contohkan antara Indonesia dan Arab Saudi. Nah, ya. Arab Saudi itu kan kita tahu bahwa kondisi geografisnya seperti apa. Ya, jadi di sana minim sekali tentang hasil sayur mayur. Nah, maka Indonesia yang memiliki sayur mayur yang banyak sekali ini akhirnya apa? Ekspor ke Arab Saudi. Nah, itu ya. Nah, di sisi lain, Indonesia ini kan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Nah, ketika puasa, kita kan kalau puasa disunahkan berbuka dengan kurma. Nah, ya. Tetapi di Indonesia tidak ada kurma. Nah, maka akhirnya Indonesia mengimpor kurma dari Saudi Arabia atau Arab Saudi. Nah, jadi karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki antara Indonesia dan Arab Saudi tadi, akhirnya apa? Tercipta perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini ini ada istilah keunggulan absolut. Nah, keunggulan absolut itu apa? Yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Nah, ya. Jadi itu setiap negara pasti punya potensi ya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itu yang disebut sebagai keunggulan absolut. Nah, itu. Terus selanjutnya
Ini faktor yang kedua karena perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, ini ya. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia, nah ini dilihat dari segi kualitasnya. Kalau kualitas sumber daya manusianya itu bagus, nah maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Nah, itu ya. Terus selanjutnya ada perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, karena faktor ini nih, kita contohkan saja, nah negara misal kayak Jepang gitu ya. Negara ini kan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dia mampu memproduksi barang yang dengan teknologi yang sangat bagus. Nah, ini akhirnya dia bisa menciptakan produknya yang berkualitas, yang akhirnya apa? Bisa diekspor ke negara-negara yang lain. Contohnya Indonesia. Indonesia kan banyak mengimpor teknologi-teknologi dari Jepang. Nah, itu ya. Faktor yang keempat, nah ini karena perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, ini contohnya seni ukir dan batik di Indonesia. Nah, ini yang bisa menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Nah, di negara lain kan masih jarang. Nah, maka akhirnya apa? Batik atau ukir Indonesia itu diekspor ke luar negeri. Nah, contohnya di Jepara itu. Jepara kan terkenal dengan kota ukir. Nah, jadi banyak produk-produk Jepara itu yang sudah diekspor ke luar negeri. Nah, ya. Atau contohnya lagi nih ada keramik Cina. Nah, ya. Di Cina itu kan punya keramik dengan ciri-ciri yang unik, yang ciri khas Cina. Nah, ini karena dia punya ciri khas tertentu, maka keramik Cina pun menjadi daya tarik dari menjadi daya tarik bagi negara-negara yang lain. Nah, itu. Nah, demikian penjelasan pada pagi hari ini tentang pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami, bisa silahkan ditanyakan di grup. Nah, ya. Untuk tugas pada pagi hari ini, silahkan kalian berikan contoh masing-masing satu, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, tadi sudah saya contohkan misalkan antara Indonesia dan Arab Saudi. Nah, Indonesia ekspor sayur mayur atau misalkan ikan ke Arab Saudi. Dan Indonesia mengimpor kurma dari Arab Saudi. Nah, itu adalah contoh ini ya. Kalian bisa contohkan negara lain ya, negara mana dengan mana, kemudian kalian sebutkan apa barang yang diekspor atau barang yang diimpor. Nah, ya, bisa dipahami tugasnya ya. Nah, oke. Nah, untuk pekan depan kita akan belajar tentang manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Nah, itu untuk pagi hari ini saya cukupkan sekian ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.